Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Hati-hati. Bisa jadi, selama ini kamu tanpa sadar bikin rumahmu jadi sumpek, aura buruk, dan rezeki susah masuk. Teras rumah bukan cuma sekadar tempat lewat tapi gerbang utama buat energi, kenyamanan, dan bahkan kekayaan. Kalau ada yang salah dalam menata teras, rumah bisa terasa nggak nyaman, tamu malas berkunjung, dan lebih parahnya lagi, bisa bikin hidup terasa berat dan rezeki seret. Kamu pernah merasa rumah terasa berat? Susah maju, sering sial, atau malah rezeki nggak lancar? Bisa jadi ada satu dari 12 kesalahan ini yang selama ini kamu lakukan tanpa sadar. Nomor 7, banyak yang nggak sadar. Padahal bisa bikin rumah terkurung dan bikin aura jadi negatif. Jangan sampai teras yang harusnya bikin hoki, malah jadi penghalang keberuntungan. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Teras yang berantakan dan kotor. Coba lihat teras rumahmu sekarang. Apakah ada sepatu berserakan? Barang-barang yang numpuk sembarangan? Atau malah debu dan kotoran menempel di lantai? Teras yang berantakan bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menghambat energi positif masuk ke dalam rumah. Dalam Feng Shui atau konsep energi rumah, area depan harus bersih dan rapi agar rezeki dan keberuntungan bisa mengalir dengan lancar. Selain itu, teras yang kotor juga menciptakan kesan negatif bagi tamu yang datang. Bayangkan kalau ada teman atau saudara berkunjung dan melihat teras yang penuh debu dan barang-barang tidak tertata. Rasanya jadi nggak nyaman, kan? Rumah yang bersih dan rapi bikin penghuni dan tamu merasa lebih betah serta meningkatkan energi positif di dalamnya. Solusinya? Mulai biasakan membersihkan teras setiap hari. Tata barang dengan rapi. Sediakan rak khusus untuk sepatu, dan pastikan tidak ada sampah atau debu yang menumpuk. Dengan begitu, rumah akan terasa lebih nyaman dan menyambut energi baik serta rezeki yang berlimpah. 2. Menaruh cermin di tempat yang salah. Cermin sering digunakan untuk menciptakan ilusi ruang yang lebih luas. Namun, kalau penempatannya salah, justru bisa membawa dampak negatif bagi energi rumah. Salah satu kesalahan paling umum adalah meletakkan cermin di teras yang langsung menghadap ke pintu utama. Posisi ini bisa memantulkan energi positif yang seharusnya masuk ke dalam rumah, sehingga keberuntungan dan rezeki pun ikut terpantul keluar. Tidak hanya soal Feng Shui, cermin yang diletakkan sembarangan juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Bayangkan kalau setiap kali masuk rumah, kamu langsung melihat bayangan diri sendiri di cermin. Ini bisa menciptakan perasaan aneh dan kurang harmonis bagi penghuni rumah. Belum lagi kalau ada tamu yang datang di malam hari dan terkejut melihat pantulan bayangan di cermin. Solusi terbaik adalah menempatkan cermin di sisi yang tidak langsung menghadap pintu. Bisa di dinding samping atau di area yang lebih dalam dari teras. Dengan begitu, efek luas tetap bisa didapat, tanpa mengganggu aliran energi positif ke dalam rumah. 3. Warna cat teras yang terlalu gelap. Warna punya pengaruh besar terhadap suasana rumah. Warna-warna gelap seperti hitam pekat, abu tua, atau coklat tua memang terlihat elegan. Tapi untuk teras rumah, warna-warna ini bisa membuat suasana terasa suram dan kurang bersahabat. Teras yang gelap bisa memberi kesan dingin dan menekan, sehingga orang yang masuk rumah jadi merasa kurang nyaman. Selain itu, dari segi psikologi warna gelap bisa menyerap cahaya dan menciptakan atmosfer yang lebih tertutup. Ini bisa membuat rumah terasa lebih sempit dan kurang mengundang energi positif.
Sebaliknya, warna-warna terang seperti putih, krem, hijau muda, atau biru pastel bisa memberikan efek lebih luas, cerah, dan segar. Rumah dengan teras yang terang juga lebih mengundang keberuntungan. Kalau sudah terlanjur mengecat teras dengan warna gelap, jangan khawatir. Kamu bisa menyeimbangkannya dengan elemen dekorasi seperti tanaman hijau, lampu hangat, atau aksen warna terang pada furnitur. Dengan begitu, suasana teras tetap harmonis dan lebih ramah bagi energi positif serta rezeki yang masuk. 4. Tanaman berduri di depan pintu. Tanaman memang bisa mempercantik teras dan membawa kesan segar, tapi hati-hati dalam memilih jenisnya. Banyak orang tanpa sadar meletakkan tanaman berduri seperti kaktus atau mawar tepat di depan pintu masuk. Padahal, dalam Feng Shui, tanaman berduri dipercaya bisa membawa energi negatif karena durinya yang tajam melambangkan penghalang atau konflik. Selain itu, secara estetika dan kenyamanan, tanaman berduri di teras juga bisa membahayakan penghuni rumah. Bayangkan kalau ada anak kecil atau tamu yang tak sengaja menyentuh durinya bisa terluka. Kan? Tanaman dengan daun yang lebar dan lembut lebih disarankan karena memberi kesan lebih ramah dan mengundang keberuntungan. Jika kamu suka kaktus atau tanaman berduri, sebaiknya letakkan di area lain seperti taman belakang atau dalam ruangan dengan posisi yang tidak langsung menghadap pintu. Sebagai alternatif, pilih tanaman yang dipercaya membawa hoki seperti bambu rejeki, pohon dolar, atau sirih gading yang mudah dirawat dan memberikan kesan lebih segar serta positif. 5. Pintu utama yang sulit dibuka. Pintu utama adalah jalan masuk utama bagi energi ke dalam rumah. Kalau pintunya seret, susah dibuka, atau bahkan rusak, ini bisa menjadi tanda bahwa rezeki juga sulit masuk. Secara tidak sadar, pintu yang bermasalah bisa menciptakan rasa frustrasi bagi penghuni rumah dan membuat suasana menjadi kurang nyaman. Selain itu, tamu yang datang ke rumah juga akan merasakan energi yang kurang bersahabat jika harus berjuang hanya untuk membuka pintu. Coba deh bayangkan, kamu berkunjung ke rumah seseorang dan harus menarik pintu dengan keras karena macet rasanya kurang menyenangkan, kan? Hal ini bisa mempengaruhi kesan pertama terhadap rumah dan penghuninya. Solusinya sederhana. Pastikan engsel pintu selalu dalam kondisi baik, bersihkan secara rutin, dan kalau perlu, ganti dengan pintu yang lebih ringan dan mudah dibuka. Dengan begitu, aliran energi, tamu, dan tentu saja rezeki bisa masuk dengan lebih lancar ke dalam rumah. 6. Tidak ada penerangan yang cukup. Pernah merasa teras rumah terasa suram atau kurang bersahabat saat malam hari? Bisa jadi karena penerangannya kurang. Teras yang gelap bukan hanya membuat rumah terlihat menyeramkan, tapi juga bisa menciptakan energi negatif yang membuat penghuni dan tamu merasa tidak nyaman. Selain itu, suasana gelap juga bisa menghalangi aliran rezeki, karena rumah yang terang lebih menarik energi positif. Selain dari sisi estetika, pencahayaan yang kurang juga bisa menjadi risiko keamanan. Teras yang remang-remang bisa jadi tempat yang kurang aman, baik bagi penghuni rumah maupun tamu yang datang. Bahkan, pencahayaan yang buruk bisa meningkatkan risiko kecelakaan kecil, seperti tersandung atau terpleset saat masuk rumah. Solusinya, gunakan lampu dengan cahaya yang cukup hangat dan tidak terlalu silau. Bisa dengan lampu dinding, lampu gantung, atau lampu taman yang memberikan kesan hangat dan ramah. Dengan penerangan yang baik, rumah akan terlihat lebih hidup, nyaman, dan tentunya lebih mengundang keberuntungan. 7. Terlalu banyak perabotan di teras. Teras memang bisa menjadi tempat bersantai. Tapi kalau terlalu penuh dengan perabotan, wah, bisa bikin suasana terasa sumpek dan sesak. Banyak orang menaruh meja, kursi, rak sepatu, bahkan barang-barang yang tidak terpakai di teras tanpa memperhitungkan ruang yang tersisa. Akibatnya, energi di teras jadi tidak mengalir dengan baik dan rumah terasa lebih sempit. Teras yang terlalu padat juga bisa menghalangi akses masuk ke rumah. Tamu yang datang mungkin harus berdesakan atau bahkan merasa tidak nyaman karena tidak ada ruang untuk berdiri. Selain itu, terlalu banyak barang di teras bisa membuat rumah terlihat berantakan dan kurang terawat, yang tentunya mengurangi kesan pertama yang baik bagi siapapun yang berkunjung.
8. Tidak ada tanaman sama sekali. Teras tanpa tanaman ibarat rumah tanpa kehidupan. Tanaman tidak hanya mempercantik tampilan rumah, tapi juga membawa energi positif yang menenangkan. Sayangnya, banyak orang mengabaikan hal ini dan membiarkan teras mereka kosong tanpa sentuhan hijau. Padahal, tanaman bisa membantu menyaring udara, menciptakan suasana yang lebih sejuk, dan meningkatkan kenyamanan penghuni rumah. Dari sisi Feng Shui, tanaman yang subur melambangkan pertumbuhan dan kemakmuran. Rumah yang memiliki tanaman hijau di teras cenderung lebih menarik energi positif dan keberuntungan. Sebaliknya, teras yang gersang tanpa tanaman bisa terasa kurang hidup dan tidak mengundang rezeki. Tidak perlu tanaman yang sulit dirawat. Pilih tanaman yang mudah tumbuh dan tidak membutuhkan perawatan khusus, seperti sirih gading, lidah mertua, atau bambu hoki. Letakkan di sudut teras atau gantungkan di dinding untuk menambah kesan alami. Dengan sedikit sentuhan hijau, teras akan terasa lebih segar, nyaman, dan tentunya lebih mendukung aliran energi baik ke dalam rumah. 9. Posisi nomor rumah yang sulit dibaca. Pernah kesulitan menemukan rumah seseorang karena nomor rumahnya tidak terlihat? Hal yang sama bisa terjadi pada rumahmu. Nomor rumah yang sulit dibaca, terlalu kecil, atau bahkan tertutup tanaman dan dekorasi bisa menghambat tidak hanya tamu, tapi juga rezeki yang datang ke rumah. Dalam Feng Shui, nomor rumah yang jelas membantu energi positif dan keberuntungan menemukan jalan masuk. Selain itu, nomor rumah yang tidak terlihat juga bisa merepotkan dalam situasi penting. Bayangkan kalau kurir, tamu, atau bahkan bantuan darurat kesulitan menemukan rumahmu hanya karena nomor rumahnya tertutup atau warnanya tidak kontras dengan dinding. Ini bisa menyebabkan keterlambatan yang tidak diinginkan. 10. Menggunakan karpet atau keset yang kotor dan usang. Keset di depan pintu mungkin terlihat seperti hal kecil, tapi jangan remehkan pengaruhnya. Keset yang kotor, usang, atau bahkan sobek bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Dalam Feng Shui, keset adalah simbol penyaring energi dari luar ke dalam. Jadi jika kondisinya buruk, bisa jadi malah mengundang hal-hal negatif masuk ke rumah. Selain itu, keset yang tidak terawat juga bisa menimbulkan kesan rumah yang kurang bersih dan tidak terurus. Tamu yang datang mungkin akan merasa kurang nyaman ketika menginjak keset yang kotor atau bau. Belum lagi jika keset tersebut licin atau sudah tipis sehingga tidak berfungsi dengan baik untuk menyerap kotoran dari kaki sebelum masuk rumah. 11. Teras yang terlalu tertutup. Banyak orang menutup teras mereka dengan pagar tinggi, tirai tebal, atau bahkan tembok besar untuk alasan privasi. Memang, rumah jadi terasa lebih aman dan tertutup, tapi tanpa disadari, ini juga bisa menghalangi aliran energi positif yang masuk. Dalam Feng Shui, rumah yang terlalu tertutup bisa membuat penghuni merasa terisolasi dan rezeki pun sulit mengalir dengan lancar. Selain itu, teras yang terlalu tertutup juga mengurangi sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Akibatnya, rumah terasa lebih pengap dan kurang segar. Padahal, teras yang terbuka bisa memberikan kesan luas, mengundang cahaya matahari, dan membuat rumah lebih sehat serta nyaman. Jika teras terlalu tertutup, rumah bisa terasa sumpek dan tidak bersahabat bagi tamu maupun penghuni sendiri. 12. Meletakkan tempat sampah di depan teras. Salah satu kesalahan paling umum yang sering dilakukan adalah menaruh tempat sampah di depan teras. Mungkin tujuannya supaya lebih praktis saat membuang sampah, tapi tanpa disadari, ini bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Bau tak sedap dan kesan kotor dari tempat sampah dapat menghambat rezeki serta membuat suasana rumah jadi kurang nyaman. Selain itu, menaruh tempat sampah di teras juga bisa mengganggu pemandangan dan membuat rumah terlihat kurang rapi. Tamu yang datang pertama kali mungkin langsung merasa tidak nyaman jika hal pertama yang mereka lihat adalah tumpukan sampah. Bahkan, di beberapa kepercayaan, sampah yang diletakkan di area masuk rumah bisa membawa kesialan karena melambangkan penghalang bagi keberuntungan. Wah, ternyata ada banyak banget hal yang harus kita perhatikan dalam menata teras rumah ya. Jangan sampai kesalahan-kesalahan ini terjadi di rumahmu,
Karena bisa bikin suasana nggak nyaman dan rezeki seret. Nah, dari 12 kesalahan tadi, mana yang masih ada di rumahmu? Atau mungkin kamu punya pengalaman unik tentang teras rumah? Yuk, share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rumah kita selalu nyaman dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.